lebih mutakhir lagi. Oke, jadi UV sendiri di Comfort sendiri sudah terimplementasi banget kayak yang tadi saya jelaskan. Keren banget ini. Di bagian evap karena ini bentuknya gas menuju ke segala arah ya. Betul. Sama kayak air. Oke. Sekecil apapun. Hai, rekan bengkel naik kelas, kembali lagi dengan saya Ajis, tim technical support dari MediaTek. Nah, video kali ini akan lebih berbeda dari biasanya, karena kita akan memperkenalkan satu produk dari Teksa, tapi saya nggak sendirian di sini, rekan-rekan bengkel naik kelas. Sengaja kita undang salah satu tim dari bengkel, langsung saja siapakah dia, kita panggil aja ya. Pak, silakan datang Pak. Halo, Mas Ajis, Pak Gunawan. Lah, alhamdulillah baik. Pak Gunawan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak? baik Ya. Mas Ajis. Rekan-rekan bengkel naik kelas mungkin sudah nggak asing lagi dengan pihak bengkel ini. Beliau adalah tim dari bengkel AC Premium 99. Betul Pak? Betul Mas Ajis. Oke, nah Pak Gun, hari ini saya akan memperkenalkan produk dari Teksa. Oke. Tapi sebelum saya jelaskan, mungkin Pak Gunawan sendiri ada gambaran apa dari apa yang akan saya tampilkan nanti. Di sini ada namanya kit forming gas, kemudian Pak Gun lihat ada tabung, dan ada comfortnya sendiri. Kalau dari sisi bengkel ya ini hal yang baru sih Mas Ajis. Ya. Kit forming gas. Ada tabungnya juga, bisa berhubungan dengan comfort. Boleh Mas Ajis diperkenalkan, udah nggak sabar nih. Nggak sabar ya. Oke, ya. rekan-rekan bengkel naik kelas dan Pak Gun. Nah, ini kit forming gas ini merupakan salah satu metode ataupun proses untuk mencari lokasi kebocoran di sistem AC kendaraan, Pak Gun. Oke. Nah, sudah ada terbayang dong. Oke. Berarti kan yang saya tahu tuh ada berapa proses ya. Pertama dengan metode penggunaan air sabun lah. Air sabun, oke, itu gitu. Tradisional banget ya. Ya, mekanika terus banget. yang kedua itu ada namanya UV yang dimasukkan yang nanti pakai senter. Senter, betul. Dan itu ini berarti yang teknologi lebih mutakhir lagi. Oke, jadi UV sendiri di Comfort sendiri sudah terimplementasi. Betul. Tapi ada yang lebih cepat dan ada yang lebih presisi. Oke. Kita kasih nama forming gas. Kenapa? Selain nanti alatnya mencari lokasi kebocoran, forming gas ini juga bersifat lebih ringan dibanding cairan UV. Betul nggak Pak Gun? Oke, karena bentuknya gas itu ya. Jadi berat jenisnya dibandingkan kalau UV kan kayak berupa oli gitu ya. Betul. Kalau UV berupa oli, mungkin selama penggunaan UV, Pak Gun ada kendala nggak selama penerapan pencari kebocoran menggunakan teknik UV itu? Betul. Jadi kalau pengalaman di bengkel, kalau UV itu untuk bagian yang kelihatan center itu bisa, tapi kalau bagian agak ke dalam, misalnya contoh di bagian evap bagian evap itu kita agak sulit melihatnya karena agak di dalam ya. Kita udah punya teknologi yang dari Autel tuh, yang MP480 kamera gitu ya. Ada kelihatan, ada bagiannya nggak kelihatan sih. Karena satu sisi ya. Iya, jadi butuh lebih ekstra sih. Jadi mau nggak mau, mohon maaf, menurut kami kalau misalkan mau cek kebocoran di evap, mau nggak mau harus bongkar ya. Iya, paling posisinya paling positif bongkar. Iya, paling nggak dibongkar karena ada bagian-bagian yang nggak bisa kedetek dalam konteks itu, nggak bisa kelihatan secara visual. Mau nggak mau metodenya adalah dibongkar. Betul. Nah, di metode forming gas ini, Pak Gun nggak usah repot-repot untuk bongkar apa yang namanya rekan-rekan bengkel naik kelas mungkin dashboard untuk mengetahui kebocoran di evap. Forming gas ini nanti akan mendeteksi, bisa mendeteksi. Satu hal lagi, forming gas sendiri akan dibantu namanya gas leak detector, Pak Gun. Jadi ada rekan-rekan bengkel naik kelas. Jadi alat tambahan ini gasnya, ini Comfort kit dan gasnya, kemudian ini detektornya. Berarti kalau di UV itu kan kacamata plus senter. Kalau ini leak detector. Jadi gas yang ada di tabung nanti akan terdeteksi oleh alat ini. Berarti ini kalau bagian yang nggak kelihatan kasat mata bisa banget dong ya? Bisa banget. Kayak yang tadi saya jelaskan, keren banget ini. di bagian evap
Karena ini bentuknya gas. Jadi EVAP ketika ada bocor di EVAP, gas itu otomatis pasti akan sirkulasi di dalam EVAP. Tinggal kita masukkan ke depan kisi-kisi aja dan kita nyalakan blowernya saja. Oh, oke. Jadi gas itu keluar melalui blowernya, melalui kisi-kisi ini nanti detect. Betul. Wah, ini keren Jadi banget. kondisi pengecekan atau pencarian bocornya, Pak Gun nggak repot-repot nyalain engine. Betul. Karena kan kalau bagian di selang-selang kan harus gini-gini ya. Iya, betul. Kalau ini berarti tinggal detect aja ya. Nanti kita detect, cuman dengan catatan freonnya kita tarik dulu. Oh, oke. Gitu. Siap. Nggak ada freon, kosongkan dulu freon. Baru nanti diinjek gas. Injek gas. Gimana nih Pak Gun? Mau langsung saya praktekkan atau gimana? Udah nggak sabar. Oke, kalau mau kita praktekkan, saya buka cupnya dulu. Siap. Pak Gun mungkin sudah nggak asing ya untuk pengoperasian Texaconfort-nya sendiri. Betul. Sekarang kita akan kosongkan dulu freonnya. Oh, berarti mobil. Jadi ini mobil masih ada tekanan, masih ada freon di dalamnya. Kita kosongkan dulu. Tetap kita ikuti prosedur di Texanya dulu. Langsung saja ya Pak Gun ya. Boleh. Saya ambil yang manual. Kita pilih pemulihan sama vakum beberapa menit mungkin ya nanti vakumnya. Boleh. Vakum 2 menit cukup. Oh, untuk ngosongkan dia aja ya? Iya, ngosongkan freon dulu. Oke, kita sambungkan dulu. Nah, kayak gini-gini kan ada bagian yang nggak bisa gitu kayak posisinya. Ya, gitu Mas. Di sini Pak. Jadi bagian selang-selang itu pasti tinggal pakai ini aja ya? Betul. Tinggal liatin set gitu. Sudah terbayang ya Pak Gun ya? Asik gimana? Banget lah. Kita lanjutkan dulu. Nah, biarkan alatnya narik replikannya dulu. Mungkin sambil kita nunggu proses ini, ada yang mau dipertanyakan ataupun ada yang gimana sih impact-nya kalau kita menggunakan ini gitu? Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah tarik gitu ya, freonnya udah dikosongin. Betul. Gitu. Berarti nanti yang diisi adalah gasnya ini. Gas ini nanti diisi. Nanti setelah itu, nanti gas itu kita kalau sudah kedetek dibuangkah atau dibuang? Jadi ya? End use. Oh, sekali pakai saja. Berarti kurang lebih sama seperti penggunaan UV ya? Penggunaan UV, betul. Masukin, ya udah selesai gitu ya. Oke. Berarti lebih efisien banget ya? Lebih enak sih. Menurut saya pribadi, ini akan lebih mempercepat, memperingan karena pastinya nggak bongkar dashboard lah. Sama bongkar dashboardnya kalau udah ketahuan bocor ya? Iya, kalau udah ketahuan bocor. Dan ini juga mungkin Pak Gun lebih paham tentang sistem AC di kendaraan, ada yang sampai salurannya sampai belakang kan ya Pak Gun? Iya, betul. Nah, yang sering terjadi ketika kita mencari letak kebocoran dengan sistem AC yang sampai belakang, kerepotannya seperti apa Pak? Biasanya posisi ya, karena posisi. Pasti kan dia agak ngolong, terus ada agak masuk, terus kayak misalnya kayak kita lihat di mobil yang ini kan ada bagian yang di bawah, yang kalau pakai UV itu bagian misalnya ini pipa ya, terus dia bagian bawah ini kan nggak bisa kedetek kecuali dilepas kan saja. Jadi kayak kemarin itu kita ada kasus untungnya pakai UV, jadi kebocorannya itu di ujung selangnya itu, di clampingnya, di ujungnya doang yang keluar ada UV-nya. Ada UV-nya. Iya, dan ketahuannya itu setelah dibongkar. Setelah dibongkar. Jadi itu baru bisa kita detect untuk presisi ya. Tapi kalau dengan alat ini berarti kan posisi dia seperti ini, mobilnya nggak hidup ya? Nggak hidup, benar. Posisi kayak gini kita tinggal detect jalurin itu, ya berarti kan lebih efisien banget. Ya. Kalau UV kan seperti Pak Gun tadi bilang, kalau misalkan kita ngolong, kan kita hanya ngelihat satu sisi. Iya, betul. Kita nggak tahu di sisi sebelahnya itu kan yang kehalang itu kita nggak tahu. Tapi dengan leak detector ini atau dengan forming gas ini, biarpun posisinya di sampingnya atau di seberangnya yang nggak kita kelihatan, tapi ketika leak detektornya kita sambungkan ke dekat saluran tersebut, pasti ngedeteksi adanya gas yang bocor dong. Oke, betul. Jadi lebih gampang. Kayaknya lebih efektif banget ya.
Betul. Terus sensitifnya tinggi kah? Oke. Dari leak detektornya sendiri, di sini ada settingan sensitivitasnya dari low sama high. Oh, oke. Jadi kita nanti setelah reset, kita pilih dulu sejauh mana sensitif yang akan kita pakainya. Oh gitu. Oke, ya. oke. Siap. Seperti itu. Wah, jadi buang frame-nya dulu, kosongkan, ya. Betul, didetek posisinya. Buzzernya bunyi, berarti kan kurang begitu? Ya. Oh, oke. Nah, sambil nanti kita nunggu ini, nah biasanya kan untuk leak detector harus kita panaskan terlebih dahulu. Dalam arti kata kita nyalakan beberapa menit, agar leak detektornya itu auto kalibrasi atau auto zero. Jadi secara sebelum dipakai dia sudah mendeteksi ruangan ini tuh, ini benar nih. Ya. Oh, jadi jangan sampai salah gitu ya? Jangan sampai salah. Makanya ini nggak ada salahnya sambil kita nunggu, kita hidupkan dulu leak detektornya. Dia kan masih ngedip nih. Kalau masih genip gini, dia belum bisa kita pakai. Oh, jadi dia lagi ngebaca kalibrasi untuk lagi mengkalibrasi alatnya sendiri. Oh. Kadang-kadang agak repot ya, nanti tiba-tiba bunyi, ini bunyi mana ya? Oke, kita simpan agak berjauhan dari gasnya sendiri, mungkin di sini ya. Oke. Jadi supaya nggak kedetek ya? Betul, supaya nggak ngedetect dari gas yang nanti kita sambungan ke Texaconport-nya. Oke sih. Wah, emang keren banget ya. Jadi lebih lebih gampang. Kalau biasanya di kita tuh ada rawat jalan namanya Mas Haji. Ada rawat jalan, oke. Jadi posisinya apabila disenterin nggak kedeteksi, berarti mobil itu biasanya kita kalau orangnya buru-buru, ya dibawa dulu. Supaya terjadi sirkulasi yang benar-benar maksimal. Betul. Nanti beberapa hari dia akan balik untuk kita cek. Inspeksi ulang gitu ya. Jadi kalau ini kan langkah itu mungkin sudah tidak akan digunakan lagi dengan berat jenisnya yang lebih ringan pastinya. Betul. Deteksinya akan lebih cepat berarti ya. Itu salah satu kelebihan dari forming gas. Nah, sambil kita nunggu juga nih, ada pertanyaan nggak? Karena kan Pak Gunawan ini pengguna Texaconport ya. Pernah menanyakan ada apa dengan fungsi dari konektor ini yang di samping fitting gitu. Iya, jadi pernah mempertanyakan hal itu? Belum sih, karena posisinya adalah ini kan kayak ruang gas ya, berarti gas evacuation, betul. Yang salah ya? Betul. Saya juga belum tahu persis kalau ternyata ada hubungannya dengan forming gas ini gitu, karena asumsinya kayak mungkin buat buang gas yang palsu atau apa gitu kan, karena forming gas gitu ya. Ruang gas evacuation ya. Oh, ternyata jadi ruang gas evacuation ini fungsi utamanya adalah sebagai konektor penghubung dari tabung gas forming gasnya sendiri ke mesin Conport. Dan setelah proses pengecekan kebocoran di mobil itu sudah selesai, nanti evakuasinya juga lewat sini, pembuangan gasnya. Oke, berarti dengan kata lain masuknya lewat situ, sudah selesai juga keluarnya lewat situ juga. Betul. Berarti Texaconport udah lengkap banget ya, dia nyediain UV, sampai sekarang ada forming gas gitu ya. Cuman saya infoin Pak Gun, di Texaconport nggak semua mesin Texaconport bisa menggunakan forming gas. Oke. Seri berapa aja tuh Mas Haji? Selain seri berapa nanti kita lihat pertama dulu. Di samping kanan atau kiri alatnya ya, ada saluran yang menunjukkan ruang gas evacuation atau tidak. Kalau itu ada pasti bisa dipakai. Jadi untuk tipe berapa? Tipe 712. 712. 760. 760 touchscreen, 760 bus itu sudah tersedia. Berarti 705 nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Jadi hanya seri di atas 712 ya? Betul. Minimal 712. Minimal 712. Dan jadi biasanya yang 712 itu sudah ada stiker atau tulisan di alatnya tugas ready. Karena forming gas ini kompatibel dengan tipe refrigerant R134A, R1234YF, dan R744. Jadi ini, jadi sudah ada gambaran sekarang.
sudah. Nah, gambaran kita tunggu ini sebentar lagi sudah mau kosong, tinggal kita tunggu vakumnya saja ya, Pak Gun. Oke. Vakumnya nggak perlu lama-lama juga ya? Vakumnya hanya pastikan untuk kosong aja gitu kosong ya? aja. Oke, ini sudah penarikannya sudah selesai. Kita lanjutkan ke proses pengecekan sendiri dari alatnya. Ada pengecekan gas tidak murni. Setelah itu nanti lanjut ke vakum. Kita vakumnya ya paling beberapa menit atau beberapa lama lah. Oh, hanya untuk memastikan supaya gas ini bisa masuk ya? Betul. Oh, keren banget ya. Karena di menunya nanti ketika kita mulai mengimplementasikan forming gas melalui Texa Comfort, ada proses vakum juga sebentar. Oh, tetap akan nanti ada prosesnya. Sepertinya sudah tidak sabar. Oke, kita tunggu tekanan di sini sampai 1 aja dulu. Berarti lebih lebih mudah, lebih cepat juga. Betul. Tapi harus punya Texa Comfort ya. Oke. Forming gas, kalau yang seperti ini hanya kit saja, ya kita sarankan untuk pakai Texa Comfort. Tapi kalau misalkan Pak Gun ataupun rekan-rekan bengkel naik kelas nanti mau mengimplementasikan forming gas, ada ada opsionalnya. Jadi nggak hanya pakai Texa Comfort, forming gas juga bisa implementasi secara mandiri ke kendaraan. Baik. Tapi tentunya pasti ada part tambahan. Part tambahan ya. Karena kan ada vakumnya segala macam gitu ya. Betul. Kalau Texa Comfort di sini ada vakumnya, tapi kalau yang nanti hanya berbentuk, saya kasih gambaran clue-nya aja ya. Boleh. Hanya berbentuk kayak troli, tapi sistemnya itu udah ada saluran koplernya kayak selang-selang kayak gini sudah ada. Oke. Gitu, Pak. Tapi lebih enak pakai yang ada comfort kali ya? Lebih memuaskan comfort lah, karena all in one ada di comfort semua. Yes. Kalaupun Pak Gun penasaran, nanti akan kita coba bikin video cara implementasi menggunakan forming gas tanpa mesin comfort. Boleh Mas. Ditunggu ya. Ditunggu. Tapi Pak Gun udah subscribe belum nih channel kita nih? Sudah dong, otomatis. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Gun, karena itu salah satu motivasi kita ya, rekan-rekan bengkel naik kelas, agar kita semakin semangat mengedukasi, memberi informasi yang mudah-mudahan sama-sama memberikan manfaat bagi kita ya. Terutama di kemajuan bengkel nih. Oke. Kita lob. Prosedurnya sudah selesai nih untuk pengosongan refrigannya. Oke, kita keluar di sini. Nah, kita cabut dulu Pak Gun. Kita cabut dulu karena nanti yang akan kita pasang hanya low pressure. Jadi dia cuma dari satu konektor. Nah, kita lanjutkan Pak Gun ya. Siap, Mas Aziz. Kita masuk menunya dulu nih. Biasanya kan Texa Comfort tetap harus kita sesuai prosedurnya ya. Oh iya, betul. Untuk pengecekannya kita pilih menu fungsi tambahan di sini. Kemudian ada gas pembentuk. Karena Texa-nya karena Comfortnya ini sudah bahasa Indonesia ya. Keren. Sambungkan alat perangkai ke LP low pressure ke kendaraan. Jadi kita pasangkan hanya low-nya saja. Sudah kita pasangkan Pak Gun ya? Ya. Kita lanjutkan. Buka, berarti kita kencangkan ya? Dia pakai di LP aja ya? Jadi sebelum ini nanti terhubung, dia akan melakukan vakum sendiri. Saya lanjutkan. Nah, ada vakum dulu untuk mastiin. Makanya enaknya benar-benar dipastikan bahwa kosong ya dalamnya. Supaya nanti gasnya masuk itu benar-benar gas aja yang beredar ya. Nah, bunyi-bunyi seperti ini nanti solenoid yang berfungsi, yang main. Kemudian sambungkan selang gas pembentuk ke alat perangkai uji nitrogen. Yang ini. Kita sambungkan adapter yang tadi, yang biru. Ya. Yang ini kita sambung ke sini. Kita buka dulu.
Jadi posisi ini baru setelah kita sambungkan, kita pasangkan, hubungkan tabung gasnya. Ini udah safety nih Pak Gun. Jadi ada masing-masing salurannya ada valve-nya juga ya. Jadi aman banget ya. Sini juga ada o-ringnya. Sampai mentok. Sampai benar-benar ya kencang lah. Udah mentok nih, udah aman. Udah aman. Oke. Kita ke alatnya lagi. Kita lanjutkan. Nah, sebelum itu, sebelum kita buka tekanan di sini, Pak Gur, ya, kita kendorkan ini dulu sampai benar-benar mentok, kendor di ujung. Kita putar berlawanan arah jam, karena ini yang akan menahan atau meredus tekanan dari tabung ke sistem pangkot. Jadi kalau tekanan ini nanti terlalu buka bisa nembak ke dalam. Betul. Jadi ini sampai habis dulu. Oke, sudah habis. Di alat sudah minta buka tabung. Oke. Kita buka dan atur tekanan sebanyak 15 bar. Nah, jadi redusnya yang ini. Ini hanya tekanan tabung. Nanti akan kita atur di sini. Maksimal 15 bar, Pak Gun ya. Maksimal 15 bar. Nah, karena di sini masih barnya masih sangat jauh. Jadi ketika kita membuka tekanan dan buka ini pun pelan-pelan, perhatikan. Jadi berbarengan juga. Ya, karena tekanan di sini akan di sini sama naik. Jadi sebelum saya geser dulu biar saya mudah ngontrolnya ya. Kita buka salurannya secara pelan-pelan, Pak. Nah, ini udah mulai ada. Nah, mulai ada pergerakan. Mulai naik ya, mulai naik. Udah mulai ada pergerakan. Maksimal di 15 bar, tapi nanti akan kita pakai hanya 12 bar saja ya Pak Gun ya. Oke, siap. Range-nya itu 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ya. Itu udah naik. Oke. Karena manometer di low-nya juga kan maksimal 15. Untuk berarti memudahkan kita pakainya di 12. 12, boleh 12, boleh 13. Di range itu. Ini maksimal ini ya. Maksimal. Oke. Ini masih pelan naik, kita tunggu. Jadi harus sangat hati-hati. Harus hati-hati ya, nggak bisa main asal bek gitu ya. Kita lanjutkan lagi, pelan lagi. 14. Jadi kendorin maksimal, baru kencengin pelan-pelan. Ya. Berarti ngencengin itu malah sebaliknya ya, ngebuka jalurnya untuk masuk ya. Ini baru dapat 4 bar. Berarti kalau udah posisi gini Mas Ajis, berarti itunya sudah masuk dong ke dalam? Sudah masuk. Gas sudah ada di sana. Oke. Jadi ini yang perlu kita hati-hati, beda sama UV ya. Kalau UV kan sama UV. Berapa cc yang kita masukin udah selesai gitu ya. Kita lebih proteknya, lebih menjaga kehati-hatian di proses yang ini. Jadi inilah perbedaannya ya. Jadi kalau ini kita harus pelan-pelan. Kalau yang UV kita tinggal injek di tag. Dia proses di sini lebih agak lama, cuman ngedeteksinya jadi lebih cepat ya. Iya. Kalau UV injeknya lebih cepat, deteksinya agak lama. Oke. Baru mendekati 8, menuju 9. Sabar Pak Gun ya. Siap. Hal ini yang perlu kehati-hatian. Ini ya. Resiko. Ada resiko sih memang ya setiap proses ya. Sih. Berarti nanti kita sampai di 12 ini dong berarti ya? Ya, pokoknya minimum di 10 aja. Range-nya itu 10 sampai 15. 10 sampai 15. Jadi 10 ke 15 itu sudah bisa ngedetect dong berarti ya? Iya. Oke. Mau di 11, mau di 12. Siap. Berarti posisi ini yang nanti nentuin. Kalau misalnya sudah dapat gitu berarti kita lepas aja dong? Ini kita standby aja, langsung kita nanti. Berarti kita sudah, langsung kita pakai leak detector yang. Berarti itu ngencengin sampai dapat yang kita butuhkan, udah kita lepas, dia nggak akan turun dan nggak akan naik ya? Nggak akan. Oke.
Jadi benar-benar standby dikunci di situ ya? Betul. Oh, tapi ya pas itu kita liatin gitu ya, apakah dia seperti itu? Oh, sudah pas 12 ya. Kita pakai di 12 ya. Siap, di 12. Oke. Nah, oh. Kita lanjutkan, Pak Guni. Oh, oke, prosesnya dilanjutkan. Nah, tutup tabung gas pembentuk. Maksudnya, kita tutup yang ini. Oh, yang hitamnya. Iya. Tabung utamanya kita tutup. Jadi dia set sampai dia tekanan ini, selain dari nanti manometernya kalau ada kebocoran pasti turun. Betul. Kayak gini, tekanan di tabung sudah turun karena sudah pindah ke tekanan di sistem mobil. Oh, oke. Kita lanjutkan lagi. Periksa sistem dengan sniffer. Nah, sniffernya itu yang tadi ini. Oke, kita atur sensitivitasnya. Pak Gun mau pakai yang mana? Low atau high? High boleh lah. Nah, high ya. Oke. Oh. Nah, ketika mendeteksi kebocoran, nah itu gimana tuh? Ada metodenya. Metodenya pertama kita letakkan ujung probe-nya ini, ujung detektornya maksimal 1 cm. Pertama kita dari coupler sambungan dulu. Oh, bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya. Kemudian bisa digeser dengan kecepatan 1 cm per detik. Oke, berarti relatif hampir sama kayak UV, tapi kalau dia bisa ke semua bagian yang terdetek dia ya. Oh, coba ke arah dalam dulu. Iya. Ke setiap sambungan. Oke. Coba ke bagian depan. Oke. Kalaupun mau ke kondensor, bisa dari atas, ataupun kalau kondensor kan bisa di depan juga, karena ada drill ya. Ada drill. Berarti jaraknya kurang lebih di 1 cm ya? Ya. Oh, itu ada? Ada bunyi, Pak Gun ya? Ada bunyi. Di sini. Tadi ada bunyi, kita coba sekali lagi. Kalau ada indikasi bunyi, kita coba tes berulang-ulang. Oh, untuk memastikan. Untuk memastikan, angkat, pasang lagi. Jadi kalau ada bunyi jadi kalau ada bunyi sensitifnya berarti buzzer dan lampu indikatornya juga naik. Oh, gitu. Oke. Nah, kita jauhkan. Kita dekatkan ulang. Monitor depan. Nih, saluran ini kan, sambungan gitu. Selangnya. Oh, oke. Selang aman. Nah, yang tadi kita bahas di EVAP gimana pengecekannya kan ya? Kalau di EVAP kita cukup nyalain blowernya saja. Oke. Mau coba ke dalam? Boleh. Oke. Jadi kalau di dalam kayak gini, kita putar blowernya saja minimum. Satu berarti? Satu saja. Oh. Kita cek di sini. Oh, jadi kalau ada dari dalam keluar ke sini, yang forming gas tadi itu berarti ya, berarti nanti itu dia. Udah pasti di bagian EVAP. Oke. Kalaupun ada yang di bagian belakang, ya selain sama dari aja dalam EVAP-nya, ya. Karena kebetulan di mobil ini kan AC ada sampai belakang Pak Gun ya. Tinggal kita cek di bagian kolong-kolongnya. Oh, jadi salurannya ada di mana? Kita dekatkan ujung leak detektor ini ke salurannya. Kayak seperti kita lakukan di depan tadi. Jadi prosesnya relatif sama aja ya? Mau double blower atau apapun, prosesnya kalau yang blower gini berarti taruh di grill sini, ini pakai yang minimumnya, betul. Nanti dia akan detect. Terus kalau kita mau nih ya tinggal jalan di kolong aja gitu ya. Keren. Berarti kalau itu tinggal kita cek lagi masih kalau memang ada indikasi seperti ini, kita untuk make sure beberapa kali. Jadi kalaupun ada bunyi itu jangan langsung buru-buru, oh ini gitu ya? Jangan. Coba lagi. Jauhkan dulu, gas itu kita reset, kita dekatkan lagi.
Siap. Memastikan betul-betul apakah lokasinya di situ atau memang ada gas yang terkontaminasi menyerupai H2 atau gitu. hidrogen. Oke. Siap. Proses kayak gini kita detect terus. Berarti udah. Oke. Nih. Kayak ini nih, bener-bener nih ada kedeteksi sekarang. Jadi beberapa prosesnya itu kan minimum di 2 menit. Minimum 2 menit, kita pasang langsung cek, baru kita. Ini ada kebocoran rekan-rekan nih. Sampai Pak Gun bisa lihat sendiri. Oke. Berarti di valve-nya ada indikasi ya. Iya. Berarti dari proses itu 2 menit tahan dulu, lihat. Survei lagi. Sambil kita muter tadi ini, kita perhatikan juga tekanannya. Yang tadi 12-nya turun nggak? Oke. Kalau bocornya agak lebih gede, turunnya akan semakin cepat. Berarti ini agak sensitif ya. Sininya berarti di valve-nya ya bermasalah. Nah, kita jadi tahu nih lokasinya di mana. Oke. Jelas ya? Sangat akurat nggak nih menurut Pak Gun nih? Akurat Mas Ajis. Karena sudah berapa kali dicoba ya, kalaupun ada indikasi yang gimana harusnya ya hilang lah ya. Kalau dia ada terus ya berarti emang di valve ini bermasalah. Saya coba sensitivitasnya saya turunkan jadi setengah nih. Jadi medium atau low. Kita cek lagi. Tetap aja ya. Tetap terdeteksi. Berarti kalau gas itu kan pasti nguap ya, Mas Ajis ya. Betul. Udah pasti hilang gitu kan. Karena konteksnya gas ini bisa menuju ke segala arah ya. Betul. Sama kayak air. Oke. Sekecil apapun dia akan tetap masuk. Oke. Siap. Wah, berarti bener ya, lebih detect untuk bagian-bagian itu yang memang sulit kayak tadi ya. Saya perhatiin. Bener, awal saya, ternyata bener ya, bagian kolong sini kan bisa kelihatan ini dan lain-lain. Betul. Bener. Ini berkali-kali loh, masih tetap bunyi. Siap. Keren pastilah di situ ya. Ya, berarti valve-nya ada indikasi udah lemah dan harus diganti bisa ya. Jadi. Oke. Terus gimana nih? Ini kan udah selesai. Sudah selesai, betul. Nah, kita akan buang. Ini tadi udah ditutup kan ya? Tetap kita make sure juga di sini tutup juga. Hentikan. Kalau memang sudah terdeteksi, kita sudah proses sudah inspeksi cek semuanya. Dan di situ yang kita nyatakan inilah masalahnya. Betul. Berarti itu tinggal kita hentikan. Kita hentikan. Lanjutkan dengan sistem evakuasi atau pembuangan gasnya tadi. Oke. Kita lanjut. Nah, cara buang gasnya ada buka katup evakuasi. Nah, berarti jadi adapter ini dilengkapi katup evakuasi. Ya, katup evakuasinya yang kecil ini nih. Oke. Kita buka perlahan juga. Iya, tekanan di sini turun sampai naik 0. Ya. Ini makin turun. Oke. Agak lumayan juga ya. Jadi sampai evakuasi itu ya di situ ya dia ini ya. Untuk make sure nih, sampai jarak segini pun dia bisa ngedetect. Ini kita lagi buang ya. Kita jauhkan. Jarak segini dia pasti ngedetect untuk ini. Berarti ini sampai 0 bar ya? Sampai 0 bar. Jadi prosesnya lebih cepat ya. Jadi harus sabar pastinya. Ya. Cuman mobil nggak perlu dihidupkan ya. Betul. Jadi tinggal dicek aja pelan-pelan, telusurin. Karena memang di AC itu Mas Ajis, yang paling lama adalah mencari kebocoran. Ya, walaupun kita tadi sama-sama saksikan untuk mendapatkan tekanan yang stabil kurang lebih di atas 12 bar, kita harus sabar di sininya. Iya, betul. Tapi proses air ya tetap harus dicari ya, karena memang itulah proses yang paling lama untuk menentukan bocornya ada di mana gitu ya. Oke. Kita buang gasnya sampai benar-benar 0 ya. Oke.
Oh, jadi situ untuk evakuasinya. Ya, sudah 0. Berarti ini aman banget ya Mas Ajis ya. Yang penting sampai rapet sealnya itu ya. Sampai rapet, tapi jangan sampai tekanannya ini nanti ketika kita buka reducernya langsung kita hentak buka. Ya. Pertama, tekanan di sini maksimum hanya 15 bar. Dan tekanan tangki ini bisa sampai 100 bar ke atas. Oh, berarti ini kalau dipahur gitu. Langsung. Nggak akurat lagi nanti. Siap. Kita lanjutkan. Oke. Oh, yes. Tetap akan selalu membersihkan sistem konvotnya sendiri. Oh. Jadi gas yang tadi dimasukkan ke sini tetap akan diprotek dengan cleaning lagi agar refrigerant ataupun sistem teksa konvotnya ini nggak terkontaminasi. Oh, berarti aman banget ya kalau pakai jalur sini tuh berarti benar-benar tetap aman. Karena dia udah ada protek dan safety-nya sendiri. Sekarang lepaskan alat perangkai low pressure dari kendaraan. Baru kita buka koplernya nih. Dilepas koplernya. Oke. Sudah kita lepas, kita lanjutkan lagi. Siap. Jadi tadi tuh kebetulan lagi dapetnya yang gampang di valve-nya ya? Di valve-nya. Tapi nggak kebayang kalau pas dapet atau ngedeteksinya di bagian yang lagi ngolong atau Iya. Jadi kan kalau sekarang pas lagi kebagian ternyata valve di mobil ini terindikasi ada masalah ya. Betul. Iya. Kalau itu soalnya bisa pakai sabun Mas Ajis kalau di situ. Kalau di situ doang. Tapi kan namanya bocor kan nggak bisa. Kondisinya kita ambil konteks contoh kalau seumpamanya tadi lokasi bocornya nggak di sini ya. Nah itu Mas Ajis. Kalau itu kan konvensional masih bisa. Ya betul. Oh gelembung nih ya bocor gitu. Tapi ya sih kalau pas lagi ke bagian yang ya tadi misalnya bagian dalam. Ya. Karena beberapa kasus juga ada kita pakai bawah. Luarnya kering, tapi di dalamnya ya mungkin bocor atau enggak mati lah gitu. Ya, kita ambil contoh kalau seumpama kebocoran tadi terjadi di EPAP. Menurut Pak Gun, dengan metode yang tadi kita lakukan, kita nyalain blower minimum, apakah gas itu akan terdeteksi ke? Pasti. Karena ya dia butuh proses aja, kayak tadi Mas Ajis bilang kan paling enggak 2 menit. Jadi kita juga nggak bisa yang gegabah gitu ya. Maksudnya, oh aman ya kayak. Ya biarin dulu dia berproses dulu kan keluar. Mungkin kita akan lebih bisa mengcombine teknik pencarian bocor konvensional yang caranya pakai sabun. Itu kan selain pakai sabun juga kan kita pakai timing ya. Iya betul. Berapa waktu? Iya betul. Waktu baru kita cari. Betul. Sama halnya kita juga tunggu beberapa waktu dulu, baru kita cari pakai leak detector. Oke. Jadi metode basicnya tetap sama aja ya. Jadi nggak bisa. Udah isi, langsung cari gitu nggak bisa ya karena kurang dia pasif sih. Karena dia akan sirkulasi dulu. Oke. Saya lanjutkan di sini. Siap. Dan sudah selesai prosesnya. Oke. Kita bisa lepaskan ini sekarang. Oke. Jadi penggunaannya simpel juga ya? Sangat simpel. Hanya yang warningnya pas di sini aja ya Mas Ajis ya? Ketika membukanya. Oh. Iya ya, cepat juga ya. Nggak dihidupkan? Ya. Jadi karena gini Mas Ajis, kalau pakai maksudnya mobilnya hidup ya. Terus kita ngeceknya kan panas-panasan. Terutama engine-nya juga kan di sini sangat menguap gitu ya. Oke. Ini lebih memudahkan ya. Wah, ini perangkat luar biasa kan dari Teksa Italia nih. Aduh, Dan ini udah diimplementasikan di bengkel resmi Mercedes-Benz di Eropa sana dan di Jerman. Karena dia tahu kali ya, yang paling sulit itu cari kebocoran gitu ya. Makanya dia siapkan alat dengan teknologi ini dan komfortnya sudah support untuk itu ya. Betul. Karena ya kebayang juga kena masukin di posisi itu. Oh iya, oke. Siap. Nah, untuk safety-nya lagi gunain bisa bahaya juga. Kalau saya kemarin ketika unboxing, saya sempat kaget-kagetan juga. Kenapa kaget-kagetan? Saya salah buka katup ini. Jadi buka katupnya ini atau ngencenginnya itu langsung aja. Makanya di sini langsung letak gitu, tekanan keluar. Tapi itu sebagai pengaman ya. Ini ada safety valve. Jadi kaget keluarnya di sini. Oke.
Jadi kendorin dulu sampai maksimal. Ya. Ketika ini kayak sudah selesai digunakan, kita kasih safety juga, kita kendorkan sampai benar-benar enteng. Udah enteng. Udah enteng berarti udah safety. Udah aman. Valve-nya udah ketutup rapat lah. Betul. Kalaupun nanti ini kita nggak ini ya nggak pasang, tinggal kita copot lagi. Simpel banget. Copot, tutup lagi. Simple. Oke. Siap Mas Ajis. Wah, ini suatu kebanggaan mendapat kesempatan mengetahui teknologi terbaru. Betul. Sering pakai comfort cuma nggak ngerti ininya buat apa. Ternyata buat forming gas ya. Jadi teknologinya memang udah berpikir jauh ke depan. Betul. Ya. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita dari media sendiri punya tagline bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Siap ya. Setuju ya. Sukses buat MediaTek. Amin. Mudah-mudahan ada lagi yang mau sharing ataupun kayaknya udah kejawab semua Mas Ajis, karena kendala-kendala itu kita bilang kesulitan itu jadi kebocoran Mas Ajis. Betul. Itu itu udah hal yang dan sejauh ini kan menguji kesabaran juga. Iya, berhubungan adalah ya kita harus pakai tekanan, mobil harus dihidupkan, tapi dengan teknologi ini mobilnya cukup diem saja. Hanya kita bermain di situ, tekanan, habis itu kita yang patroli. Jadi kan suhu di mesin juga udah lebih rendah ya, jadi lebih enak untuk deteksinya. Betul. Dan selebihnya tadi yang saya bayangkan ternyata benar bahwa bisa ngedetek untuk bagian-bagian yang sudah terjangkau oleh kasat mata gitu. Betul. Thank you MediaTek udah diundang, udah kasih kesempatan untuk ngikutin unboxing dan kenalin produk barunya. Betul. Thank you banget Mas Ajis. Sama-sama Pak Gun. Jangan kapok sih ya. Kalau memang nanti ke depannya kita mengundang lagi. Siap. Siap ya pasti ya. Siap. Mudah-mudahan ada teknologi baru yang kita bisa gunakan juga. Siap. Oke. Itu tadi rekan-rekan bengkel naik kelas review tentang alat baru atau aksesoris baru dari Teksa Comfort namanya Forming Gas bersama dengan Pak Gunawan, tim dari Bengkel AC Premium 99. Lokasinya di mana Pak? Di Ruko Pesona Kayangan, Jalan M. Yusuf Raya, nomor 18. Sama-sama di Depok nih, rekan-rekan bengkel naik kelas ya. Oke, itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe di channel kita. Nah, pastikan dong, harus selalu nggak ketinggalan updatean video tentang apapun teknologi yang ada di media dengan menekan tombol loncengnya. Pak Gun saja sudah subscribe, jadi beliau sudah pasti nggak ketinggalan info terbaru dari MediaTek. Benar. Oke. Terima kasih banyak juga Pak Gun telah hadir. Terima kasih banyak sudah diundang. Sukses terus, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sampai Mas Ajis. Sekian dari kami tentang reviewnya Bengkel Naik Kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.